tuh Pak. Ya. Saya kirim lewat WA-nya Pak. Oh, ada kirim kasih saya. Iya. Oke, Coba dikirim. Biar saya share screen dari sini, Andre omong dari situ. Andre baca dari situ. Oke, filenya sudah masuk ya. Coba Pak. Pak tampilkan. Belajar sore-sore kelihatannya enak ya, Andre? Ya Pak. Belajar sore-sore kelihatannya enak atau pagi yang enak? Ya sore enak. Saya bisa enak sore Pak. Sore yang enak ya, pagi bisa bantu orang tua bisa toh. Nanti nanti kita lihat lagi kita kaji kembali. Kalau andai kata mana yang aman ya kita pakai itu untuk kita bisa belajar sore-sore juga bisa. Sore juga bisa, pagi juga bisa. Sebetulnya semua waktu bagus. Yang penting kalau ada yang kerja terlalu sibuk di pagi hari, lebih banyak yang kerja sibuk pagi ya kita akan pindah ke belajar sore hari saja. Iya Pak. Ya, materinya sudah siap ya Andre? Ini Pak sudah siap. Oke, silakan, keren. Sudah bisa lihat kok kawan-kawan, adik-adik sekalian. Makalah presentasi ujian akhir semester genap, esensi penegakan keadilan dan kedamaian oleh Andre Ertalo. Wah, keren. Iya Pak. Silakan. Beta yang dari laptop beta keluar dulu ya Pak ya. Nanti beta masuk dari HP. Masuk pakai HP ya, silakan ya. Iya. Silakan. Ya, halo Pak. Ya, silakan. Silakan baca lanjut. Ini beta langsung presentasi saja kok. Pas presentasi perkenalkan dulu. Harus tata cara diikuti. Perkenalkan dulu. Tinggal di mana sekarang, posisi di mana, membuat makalah tentang judulnya ini. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Andrew Ertalo, kelas 12, jurusan IPS. Ingin mempresentasikan tugas PKN tentang makalah esensi penegakan keadilan dan kedamaian. Nah, memahami esensi penegakan keadilan dan kedamaian. Esensi dalam penegakan hukum adalah keadilan. Keadilan itu sendiri mempunyai berbagai macam makna tergantung dari perspektifnya. Di negara manapun sering masalah terkait penegakan keadilan di ranah hukum. Konsep keadilan yang masih belum mapan di suatu negara belum tentu baik apabila diterapkan di negara lain. Antara pemikiran satu dengan yang lain mengenai makna keadilan, terutama yang mempunyai sifat universal pada tataran filosofis. Tentu masing-masing negara mempunyai akar pemikiran yang tersendiri, tergantung dari dasar norma negara dan kehidupan sosial budaya bangsa. Terus, faktor penghambat penegakan hukum, kesulitan mediasi perkara, hilang atau rusaknya barang bukti, kesadaran hukum di masyarakat rendah. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerapan keadilan, yang pertama, percaya diri, kerjasama, adil, rasa aman, penuh perhatian. Dan yang terakhir, tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Karena dengan penegakan hukum, itulah hukum menjadi kenyataan.
Sekian dan terima kasih. Iya, terima kasih. Paparan yang sudah disampaikan luar biasa ya, Andre. Anda punya hasil yang luar biasa. Nanti Pak akan lihat kembali. Ya, di ruang ini kita sama-sama berdiskusi ya. Kita sama-sama berdiskusi. Ada yang mau menanggapi hasil dari presentasi Andre? Ada yang menanggapi kah hasil presentasi Andre? Apalagi mengajar, suaranya agak sedikit kecil ya, agak mungkin dikontrol suara, volumenya diperkurangi. Ada yang mau menanggapi hasil yang dipresentasikan oleh Andre? Ini materinya jelas sekali dalam layar tampilan kita. Menurut Andre, esensi penegakan keadilan ada berapa? 2, 4, 6 faktor. Faktor pendukung hukum, faktor hukum atau adanya dasar hukum, faktor aparat penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Terus esensinya, kita harus memahami esensi penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan. Esensi yang pertama dalam penegakan hukum adalah keadilan. Keadilan itu sendiri mempunyai berbagai macam makna tergantung dari perspektif. Di negara manapun sering timbul terjadinya gesekan-gesekan tentang keadilan atau mempertanyakan tentang keadilan. Yang kedua, berbagai masalah terkait penegakan keadilan di ranah hukum. Yang ketiga, konsep keadilan yang masih belum mapan di suatu negara belum tentu baik apabila diterapkan di negara lain. Yang keempat, meskipun demikian dimungkinkan adanya saling mempengaruhi atau bersifat integrasi. Yang berikut antara pemikiran satu dengan yang lain mengenai makna keadilan. Yang berikut terutama yang mempunyai sifat universal pada tataran filosofi tertentu masing-masing negara mempunyai akar pemikiran yang tersendiri. Yang berikut tergantung dari dasar norma negara dan kehidupan sosial budaya bangsanya. Yang berikut mewujudkan kedamaian. Kedamaian itu dapat diwujudkan atau dicapai apabila penegakan hukum memberikan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat. Keadilan penegakan hukum menjunjung tinggi supremasi hukum. Yang berikut jauhkan diri dari KKN. Yang berikut bersikap netral dan tidak mudah terpengaruh. Yang berikut faktor penghambat penegakan hukum. Kesulitan mediasi perkara, hilang atau rusaknya barang bukti, kesadaran hukum di masyarakat rendah. Oke. Siapa yang mau menanggapi? Ada pertanyaan? Tanya sedikit sah, sama Bapak. Yolan ada mau tanya? Silakan tanya. Hermina. Mau tanya silakan tanya. Ini hari ini tidak gabung ya. Galaxy A02 ini siapa ya? Bisa kenalkan diri Galaxy A02? Video juga tidak nyala. Nama Galaxy A02 ini atas nama siapa? Bisa kita kenal. Halo. Galaxy A02 atas nama siapa pesertanya? Andre, Galaxy A02 ini kenal kok? Ini ada nama, Pak. Soalnya nama YouTube di video itu tidak ada ini. Iya. Oke. Yolan, bisa ada pertanyaan tentang materi ini? Apa materi? Paparan dari Andre? Pak, saya mau tanya, seperti apa faktor penghambat penegakan hukum itu, Pak? Contohnya seperti apa, Pak? Ya, Andre. Ya, Pak. Teman kita Yolan bertanya,
Seperti apa? Contoh-contoh seperti apa? Faktor apa yang menghambat penegakan hukum? Salah satu contoh. Ini menantang ini. Andre ada di NKRI. Yolanda ada di negara RDTR. Ini orang luar negeri yang mempertanyakan contoh penegakan hukum di Indonesia. Silakan Andre. Faktor penghambat seperti apa sih yang Andre maksudkan atau sampaikan? Faktor penghambat penegakan hukum. Iya. Ya, itu contohnya tadi, yang contoh yang pertama itu mungkin tadi kesulitan mediasi perkara. Habis itu hilang atau rusaknya barang bukti. Kesadaran hukum di masyarakat rendah. Itu kok. Yolan. Yolan bisa diterima Yolan? Suara ada nih. Yang contohnya yang seperti hilang dan kesadaran hukum di masyarakat rendah, seperti itu ya contoh ya. Iya, seperti itu contohnya. Ya, baik-baik. Oke. Itu faktor penghambat. Ya baik Pak. Sudah Pak. Oke. Oke. Nah, nanti gilirannya teman-teman giliran selesai baru nanti Pak di posisi yang terakhir ya. Ya. Silakan Yolan mau presentasi hasil. Yolan, materinya sudah siapkah? Atau mau kirim ke Pak juga? Kirim ke Pak coba. Kalau mengalami kesulitan kirim ke saya saja. Saya kasih dia co-host. Halo Yolan. Yolanda ya co-host. Presentasi. Silakan Yolan bisa share screen. Yolan. Aduh. Yolan mau share screen sendiri atau mau Pak yang bantu share screen materi? Yolan. Iya. Tuh. Pak sudah ambil ini Andre punya nilai ya, sudah presentasi hasil. Iya Pak. Ini saya mengalami kesulitan Pak. Bisa share kirim kasih ke saya? Pak, lewat WA. WA. Bisa Kirim WA file. kasih Pak. Kirim file. Diam dulu. Sabar sedikit. Aldi. Terus bisa diam. Yolan. Aldi.
Aduh, Yolan. Tadi ini siapa ini? Angel ada izin ya. Angel bilang lagi sakit. Yolan bisa kok Yolan. Ini siapa? Sambil kita tunggu Yolan, Juwita. Ya, Pak. Juwita bisa. Ya. Juwita tolong dengar bahwa karena Juwita dengan Mardi ini baru masuk, baru bergabung, sehingga kalau bisa disesuaikan nanti makalahnya bisa disusun tentang topiknya tadi, esensi penegakan keadilan mewujudkan hukum. Itu tadi. Adi, diam dulu. Itu nanti 2 orang ini ya. Yolan. Orang bisa menyesuaikan. Oke, Ya, ini. Wow, ini. Yolanda ini share screen saja kirim ini ya. Saya kira bentuk sama seperti Andre, tapi coba saya usahakan. Andre, ini Yolanda malah kirim ini share screen gambar nih. Salah apa? Iya, Pak. Salah apa? Nanti Pak coba bantu ya. Iya. Coba bantu. Padahal Pak bilang ini Yolan bikin pakai apa ya? Pakai file PowerPoint. Tapi Yolan suruh bikin pakai ini. Oke. Pak, ubah cepat-cepat dulu ya, Andre ya. Iya, Pak. Supaya kita bisa presentasi kalau Anda tidak bisa. Iya.
Harusnya Yolan sudah kirim tadi pagi ya, Yolan. Yang penting Anda sudah berupaya kerja itu sudah bagus. Tidak sama sekali itu jangan, karena ini nilainya 50% nilai saya akan ambil. Jadi UAS itu nanti di UAS itu ada soal UAS, cuman lu dapat 50 saja sudah bisa. Lu sudah bisa dapat nilai 100. Nah, ini saya harap supaya teman-teman bisa kerja makalah sehingga bisa dapat nilai. Oke. Oke. Sekarang kita akan share screen, materinya sudah siap. Ya, ini kerja dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Mantap. Oke. Kata penghantar. Silakan, Yolan. Yolan, silakan. Baik, Pak. Esensi penegakan dan kedamaian. Silakan, Yolan. Baik, Pak. Selamat sore, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Maria Yolanda Mota, kelas 12 IPS. Saya akan mempresentasikan hasil yang saya buat dengan tema esensi penegakan keadilan dan kedamaian. Makalah ini saya susun untuk memenuhi tugas Sekolah Pendidikan Kewarganegaraan yang dibimbing oleh Bapak Petrus Alung SH. Pak punya L ini tambah 1 ya nanti ya. L-nya masih kurang. L1 Yolan sembunyi di Timor Leste. Silakan lanjut, next. Kata pengantar baca. Lewat kata pengantar. Pada halaman pertama biasanya terdapat kata pengantar. Kata pengantar biasanya berisi tentang ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian tujuan penulisan dan untuk apa dibuat karya tulis ini. Yang disebutkan tujuannya itu untuk memberikan sebuah informasi mengenai penegakan keadilan dan kedamaian. Ya, terus? Di halaman selanjutnya ada bab 1, ada pendahuluan. Dalam pendahuluan terdapat latar belakang masalah, ada rumusan masalah dan tujuan penulisan. Di nomor 1, latar belakang masalah biasanya untuk menjelaskan alasan timbulnya masalah dan pentingnya untuk dibahas. Selain itu, untuk pengembangan ilmu kemasyarakatan maupun dalam kaitan dengan kehidupan pada umumnya. Dalam karya tulis ini dituliskan latar belakang masalah yaitu tentang esensi penegakan keadilan dan kedamaian. Nah, sepertinya biasa dalam latar belakang masalah ada masalah-masalah yang dipertanyakan oleh masyarakat dan mengapa, bagaimana dan lain sebagainya.
Rumusannya. Di dalam perumusan masalah nomor 2, perumusan masalah ini dimaksudkan dengan segala sesuatu yang dianggap perlu pemecahan penulisan pada umumnya. Yang ditanyakan dalam pertanyaan mengapa tentang apa pengertian dari penegakan keadilan dan kedamaian dan bagaimana konsep dan urgensi penegakan yang berkeadilan. Mengapa diperlukan penegakan yang berkeadilan dan kedamaian? Pengertian penegakan keadilan dan kedamaian sebagai berikut. Penegakan yang ditegakkan oleh hukum agar tercapainya kedamaian yang dirasakan oleh masyarakat. Dan bagaimana konsep dan urgensi penegakan yang berkeadilan. Mengapa diperlukan penegakan yang berkeadilan dan kedamaian? Karena Indonesia adalah negara hukum. Indonesia adalah negara hukum yang diperlukan keadilan dan kedamaian agar saling terjaganya hubungan yang baik antara aparat negara Mana? Memilih keputusan, sikap dan perilakuan, berpengaruh buruk rumusan masalah, pengertian dari penegakan, bagaimana konsep dan urgensi penegakan. Ya, kemana nih? Ya. Oh iya. Aduh, maaf Pak, koneksi saya buruk Pak. Ya, lanjut. Ngomong saja dulu. Ya, presentasi saya ucapkan terima kasih atas ketenangan Anda dan mengikuti presentasi ini. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan Anda dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon untuk dimaafkan. Selamat siang, sampai jumpa, salam. Luar biasa ya. Luar biasa. Andre, mau bertanya? Silakan. Please tadi. Nanti Pak masuk di sesi yang terakhir. Nanti Pak jelaskan di terakhir. Silakan bertanya, Andre. Ya, ini apa, Pak? Bagaimana konsep dan urgensi penegak yang berkeadilan? Mengapa diperlukan penegakan yang berkeadilan dan kedamaian? Bagaimana konsep dan urgensi penegakan? Mengapa diperlukan penegakan yang berkeadilan dan kedamaian? Bagaimana konsep dan urgensi yang berkeadilan? Ya, konsep-konsep yang harus dibuat oleh aparat negara yang harus dipatuhi oleh masyarakat, yaitu seperti Oke. Ya, jadi ini Yolan, Pak memperjelas lagi ini pertanyaan yang disampaikan oleh Andre. Ada dua makna pertanyaan yang disampaikan. Pertama, apa konsep penegakan keadilan menurut yang disampaikan Yolan tadi?
Terus yang pertanyaan yang kedua, apa sih urgensi daripada penegakan keadilan? Apa urgensi adalah apa masalah sehingga penegakan keadilannya harus dilakukan, ditegakkan? Nah itu pertanyaan yang lebih konkretnya seperti itu. Silakan dijawab. Konsep. Atau di poin kedua itu Pak tambahkan lagi Yolan ya. Itu maksud dari Anda begini. Kira-kira apa masalahnya sehingga harus butuh penegakan keadilan? Itu kira-kira seperti itu. Supaya bisa mudah dijawab. Apa? Mengapa sehingga harus penegakan keadilan itu dilakukan? Masalahnya apa sih? Jadi penegakan keadilan itu harus ada. Bisa mengerti kok, Yolan? Silakan, Ade. Nah, Yolan sudah lockout kayaknya, jaringan. Ya, bagaimana Pak? Kayaknya Yolan ada lockout. Saya lempar ke coba Juwita, bisa kok Juwita? Juwita ini bapaknya orang hukum, jadi pasti anaknya juga tahu. Juwita. Juwita bisa. Bisa. Juwita bisa pantau, bisa dengar Juwita. Kasih nyala mic-nya. Bisa. Pertanyaan ini ditujukan kepada seseorang, siapa saja, tapi teman-teman peserta yang lain bisa menjawab. Kita sifatnya feedback. Siapa yang bertanya kita bisa menjawab. Silakan Juwita. Bisa jawab Juwita? Yolan tadi lockout ya Yolan? Iya. Ya, ini karena kita jaringan mungkin. Jaringan jadi dimaklumi. Pak. Apalagi jaringan lintas negara nih. Oke, Yolan mau lanjut silakan. Negara. Ya, Pak. Dari pertanyaan Andre tadi tentang apa konsep dan apa urgensi dari penegakan keadilan. Ya. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Yes. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan dan hak-hak dan kewajibannya. Bisa mengerti kok Andre? Oh ya. Siap. Oke, hak dan kewajiban. Ya. Konsep keadilan itu ya? Ya. Oke. Ya. Oke. Bisa diterima ya Andre? Lanjut Pak. Ya terima Pak. Lanjut. Juwita ini belum nyala mic ini. Biarkan kita sharing. Tadi kok masuknya banyak sekali, sekarang tinggal sisa 4 ya. Oke. Keluar semua. Juwita bisa pantau kita Juwita. Juwita kayaknya lagi pikul air kayaknya ini. Ya, lagi pikul air. Oke, Pak lanjut. Ini sesi nanti ini sesinya Pak. Pak akan menjelaskan pertanyaan dari baik itu paparan dari Andre, dari Yolan. Wah, luar biasa Pak, lihat ini kalian luar biasa ya. The best. Nah, the best kalian luar biasa. Sudah bisa memahami konsep walaupun
terstruktur yang sangat sederhana tapi luar biasa. Sudah punya pemahaman. Inti daripada esensi penegakan, sabar saya lihat topiknya. Esensi penegakan keadilan dan kedamaian. Ya, intinya gini. Kenapa harus ada penegakan keadilan? Ya, dia punya inti yang tadi barusan Anda tanya. Kenapa harus ada penegakan keadilan? Urgensinya apa sih harus ada penegakan keadilan? Ya tentu adalah urgensinya ada. Tadi Yolan sudah jawab secara merinci. Negara Indonesia, negara ini sangat membutuhkan kedamaian, membutuhkan keamanan, ketertiban. Sehingga sikap kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara harus terciptanya suasana aman, damai, dan sejahtera. Suasana yang harmonis, suasana yang tidak hura-hura, suasana yang tidak ada perang saudara, suasana yang tidak ada rusuh, tidak ada rese, suasana yang tidak tidak selalu benturan antar agama, antar suku, antar anak bangsa, antar pelajar, antar kepentingan politik satu dengan yang lain. Di akhir-akhir ini terjadi isu yang namanya penistaan agama. Yolan dengar di negara Timor Leste, dengar juga ya Yolan? Iya dengar Pak. Dengar, menyangkut dengan kasus penistaan agama. Agama yang satu menyerang agama yang lain, dan sebagainya. Saling menyalahkan. Ada yang muncul seperti mereka adalah Tuhan yang bisa datang untuk membenarkan ini yang paling benar dan itu yang paling salah. Nah, itu. Dan hal-hal itu maka itu menjadi urgen. Itu menjadi persoalan masyarakat, persoalan publik. Masyarakat tidak nyaman. Kalau benturan antar agama, kita mau hidup antar saudara, kita berada di tengah-tengah mayoritas dan minoritas. Minoritas menjadi minder. Dia mau bergaul dengan yang kelompok mayoritas jadinya minder. Khusus kita di NTT. Di NTT ini kan mayoritasnya Kristen. Bagaimana dengan psikologinya sangat terguncang? Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang minoritas? Seperti teman-teman kita agama Islam, Hindu, Buddha, itu kan agama-agama minoritas. Tapi puji Tuhan, di NTT tidak pernah membenturkan kepentingan agama. Walaupun minoritas ada di provinsi NTT, tidak pernah diperlakukan seperti yang kita dengar di YouTube itu. Di mana-mana orang mau ibadah, rumah ibadat dilarang, membangun rumah. Orang mau ibadah dilarang, tidak boleh ribut. Itu adalah sikap-sikap ego orang, kelompok, organisasi yang menjadi pemicu menimbulkan permasalahan. Itu yang disebabkan karena itu yang menjadi urgennya ada di situ, maka harus penegakan keadilan. Nah, pertanyaannya siapa yang harus menegakkan keadilan? Tentu pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah harus menjadi pengendali penegakan keadilan, terlebih dalam teknis pelaksanaan pengawasan dan penegakan keadilan ada di lembaga-lembaga kepolisian, lembaga-lembaga penegakan hukum. Maka lembaga penegakan hukum harus menjunjung tinggi yang tadi Andre sampaikan bahwa yang namanya supremasi hukum. Supremasi hukum itu dijunjung tinggi. Hukum menjadi panglima tertinggi. Tidak bisa kita kesampingkan hukum, lalu kita harus mengakomodir karena ada tekanan mungkin dari ormas, tekanan mungkin dari saudara kita, ada orang besar, ada pejabat. Perlakuan yang tidak adil. Jangan kita aniaya orang yang sudah hak kemerdekaannya sudah dicabut, sudah dipenjara, sudah di sel. Kita lagi menggunakan kekuasaan karena kita adalah seorang tokoh jenderal kepolisian, lalu kita masuk di sel, lalu kita aniaya orang di dalam. Siapapun tidak bisa hukum, itu panglima tertinggi. Nah, yang sekarang dipertanyakan, di manakah
posisi letak berdirinya keadilan hukum di negara kita. Emangnya negara kita ini hukum diterapkan hanya tajam ke masyarakat kecil, tajam ke orang minoritas. Ketika orang minoritas melakukan pelanggaran hukum, ataukah diduga, ataukah apa namanya, ataukah mirip-mirip mereka sedang mau hampir melakukan tindak pidana, hukum mengejar mereka 2x24 jam, hukum itu langsung menangkap mereka. Sedangkan kalau orang mayoritas, kelompok pejabat, orang-orang berpengaruh, hukum itu tidak sepertinya tumpul, jalannya tidak stabil. Seolah-olah hukum itu sempoyongan menuju kepada orang-orang yang berkuasa. Hukum itu seolah-olah tidak punya nyali lagi mengarah kepada orang-orang yang mayoritas. Terbukti sekarang, negara kita menjadi tontonan yang sangat buruk di dalam satu kontestasi penistaan ataukah kontestasi intoleransi yang terjadi di negara kita, yang ditonton oleh seluruh negara, seluruh dunia, bahwa negara Indonesia ini katanya negara hukum, tapi penegakan hukum kita berjalan tidak begitu stabil. Nah, itu sebabnya maka penegakan hukum itu wajib, urgensinya itu maka penegakan hukum itu wajib. Nah, hal itu saja kalau tidak bisa ditegakkan, jangan heran terjadinya timbul kelompok radikal, kelompok yang menantang pemerintah, timbulnya kelompok-kelompok yang melakukan perdagangan bebas narkoba, perdagangan manusia, seks bebas, prostitusi online, pembunuhan bayaran, dan sebagainya. Benturkan kepentingan satu dengan yang lain. Terjadi bullying satu dengan yang lain antar suku. Itu akan timbul. Maka jangan heran kalau negara kita tidak bisa memperoleh kedamaian. Negara kita, anak bangsa, tidak bisa menikmati kedamaian yang ada di dalam setiap orang. Hak sebagai hak warga negara memperoleh damai dan sukacita itu tidak ada. Karena apa? Karena kita tidak saling menghargai satu sama yang lain. Karena kita tidak saling menjaga toleransi satu dengan yang lain. Karena kita tidak menghargai hak asasi orang. Hak asasi beribadah orang lain dilanggar. Hak asasi bicara orang lain dilanggar. Begitu orang omong sedikit, hukum. Karena mantang-mantang karena dia orang kecil, jadi dia omong sedikit langsung hukum langsung turun, sandra dia, tangkap dia. Tapi kalau itu yang bicara, yang ngawur-ngawur bicara itu orangnya dari kelompok mayoritas, orangnya dari anak pejabat, orangnya yang bicara yang lantang itu adalah orang pejabat. Hukumnya seperti hukum yang noe daripada orang itu. Padahal kita kenal hukum itu adalah panglima tertinggi. Tapi justru dibalik, hukum menjadi noe. Hukum menjadi son bisa apa-apa. Ketika dengan orang-orang kelompok-kelompok besar, mayoritas, pejabat, pemerintah, penguasa, itu hukum sudah ada arti lagi. Padahal hukum, di mata hukum, semua orang sama, diperlakukan sama. Dan hukum itu kita junjung tinggi, hukum menjadi panglima tertinggi. Panglima tertinggi yang akan harus memangkas semua ketidakadilan di negara kita. Tapi terjadinya itu yang menjadi tontonan empuk seluruh bangsa terhadap negara Indonesia kita sekarang seperti itu. Maka itu bagaimana cara kita antisipasinya adalah tadi Andre bilang butuh kesadaran masyarakat. Tadi Andre sampaikan bahwa butuh kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat itu menjadi kebutuhan paling pertama untuk kebutuhan yang paling pertama untuk kita bisa merealisasikan keadilan itu. Ini walaupun berjalan kita bilang esensi daripada penegakan keadilan dan kedamaian, ada masalah yang tadi saya bilang. Pejabat, penguasa, mereka juga yang melakukan pelanggaran hukum. Mereka juga yang melakukan pengingkaran terhadap keadilan hukum.
Hukum seolah-olah bisa dimanipulasi. Kelompok-kelompok penguasa, kelompok-kelompok mayoritas selalu saja menekan kelompok minoritas. Tetapi hukum seolah-olah hukum menjadi tebang pilih, dilihat hukum sedang tebang pilih. Bagai pedang bermata dua, tidak menegakkan keadilan. Mau dia orang besar kah? Mau dia orang penguasa kah? Mau dia mayoritas kah? Mau dia minoritas kah? Bagaimana supaya keadilan itu ditegakkan? Siapapun dia di mata hukum tidak ada yang namanya beda-beda. Sikat, kebas. Orang kecil juga salah, kebas. Orang besar juga salah, kebas. Nah, itulah namanya keadilan, penegakan keadilan. Jangan sampai penegakan hukum itu karena uang habis perkara. Di dalam dunia hukum bilang KUHP. KUHP itu yang dikenal adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tapi bisa dibalik karena uang habis perkara, itu son boleh. Son boleh terjadi. Sebutan-sebutan ini biarlah orang hanya menjadi sebutan-sebutan main-main, tapi jangan menjadi kenyataan. Kalau jadi kenyataan maka urgensinya adalah negara kita tidak bisa memperoleh kedamaian. Negara kita tidak berhasil menegakkan keadilan. Itu dia punya urgennya. Kesulitan mediasi. Bagaimana pejabat pemerintah ataukah pembesar ataukah penguasa mayoritas yang membuat kesalahan, kita mau pergi mediasi, dia bilang, lu siapa? Lu macam-macam, lu saya ancam dan sebagainya. Jadi kegagalan mediasi. Kita mau mediasi dengan hukum perkara, gagal. Lu mau mediasi bagaimana kalau orang itu dia selalu lebih membawa kekuasaan uangnya. Jabatan dimanfaatkan untuk mengalahkan hukum. Dia punya uang dipakai untuk bisa memangkas supremasi hukum. Kadang-kadang penguasa, kadang-kadang mayoritas menghilangkan barang bukti. Nah, kalau sudah hilang barang bukti, penegakannya sudah lemah, bagaimana keadilan bisa realisasi? Untuk itu maka yang perlu kita lakukan adalah, kalau kita sudah bilang hukum adalah panglima tertinggi, maka harus ada kesadaran hukum di masing-masing kita pribadi. Menghargai satu dengan yang lain. Kita praktek menghargai satu dengan yang lain, kita juga bisa menghargai agama yang lain, menghargai suku yang lain, menghargai kelompok yang lain, dan sebagainya. Nah, itu gambaran-gambaran yang Pak sampaikan. Jadi, dari dua pemapar tadi yang luar biasa itu, Pak poles dengan beberapa penyampaian penjelasan ini, biarlah ini dapat diterima dan bisa menjadi pesan konkret. Sebelum Anda kalau menjadi seorang sarjana hukum, wow, Anda juga bisa memperjelas hal itu. Anda bisa apa yang Pak jelaskan itu, ini Anda bisa pakai untuk bisa menegakkan keadilan. Siapa tahu esok Yolanda dia menjadi seorang pengacara, seorang penegakan hukum, mungkin dia jadi bisa pengacara, bisa jaksa, bisa hakim. Harus tegakkan keadilan, ya, yang masih bisa, yang nanti tahun depan kalau Anda tamat, Anda ambil kuliah, Anda kata Anda hobi, minatnya Anda bisa kuliah hukum, kembali jadi pengacara, tegakkan hukum yang benar. Jangan karena Anda mendapatkan job, punya klien yang dapat datang tawaran besar, memang punya fungsi, perannya adalah membela. Semua orang dibela, mau terdakwa, mau korban, kita bela. Tapi kita bukan bela untuk kasih bebas. Kalau orang terdakwa yang kita bela untuk meringankan dia punya tuntutan perkara. Bukan kita bela untuk bebaskan dia, tidak. Sebenarnya tidak. Tapi salah satu tujuan kita bela untuk bisa, kalau Anda kata hakim bilang, iya, kalau memang hak hukumnya memang menjamin bahwa tidak ada bukti hukum yang mengarah bahwa dia akan dipilih hukum, disalahkan, diponis, bisa juga dia bisa bebas karena akibat dari belaan kita. Itu bisa saja terjadi. Nah, itu. Oke, ini penjelasan dari Pak. Mungkin ada presentasi yang lain. Diana yang tadi, Angel yang uji. Diana coba kasih nyala mic.
videonya Pak sudah lama tidak lihat ini Diana. Iya. Buka nih. Tuh. Coba videonya kasih nyala dulu Diana. Ya Pak, ya Pak. Sore Pak. Iya, oke, sore. Masih segar ya, seperti pagi hari ya, Diana ya? Sore Pak. Iya. Segar. Diana, oke, sehat? Sehat. Puji Tuhan. Nah, mau presentasi? Makalah sudah siap? Sudah Pak. Sudah. Mau presentasi sendiri atau mau kirim ke si Pak yang apa? Slide. Kirim saja Pak. Kirim saja. Oh, silakan dikirim. Silakan dikirim ya. Oke. Silakan dikirim ke si Pak. Kirim. Kirim saja. Panas sih. Silakan dikirim Dian. Iya Pak. Pak lagi menunggu. Diana. Baru lihat. Diana. Novita Saunoa. Pak, maaf Pak. Ya. Tugasnya sudah saya kirim di setara daring. Tugasnya ada kirim di setara daring? Iya Pak. Setara daring di mana? Enggak, tugas ada file di laptop atau HP ada tidak? Sama. Atau menyangkut topik esensi penegakan keadilan dan kedamaian. Kalau tidak ada file, mungkin dia mau langsung juga boleh. Kalau filenya tidak siap. Mau omong langsung? Ada materi di HP, bisa langsung omong dari situ. Ada materi di HP. Bisa kah? Ya bisa Pak. Bisa kah? Bisa? Bisa Pak. Oke, silakan. Silakan langsung omong sabar, saya tampilkan dia punya topik materinya. Kita ambil ini topiknya Anda punya. Ya, ini topik yang akan kita membahas ini Anda punya nih. Esensi penegakan keadilan dan kedamaian oleh Dian Novita Saunoa. Silakan. Omong kalau Anda omong di luar konteks, saya lebih suka. Arah pembicaraannya kemana itu saya akan
kita akan lihat bersama dan kita diskusi. Bisa teman-teman yang lain bisa pantau dan bisa dengar penjelasan dari Dian dan berikan pertanyaan supaya kita saling sharing, ya. Silakan, ya. Silakan. Saya langsung bagian pendahuluannya, Pak. Ya, langsung. Pendahuluannya latar belakang. Silakan. Screen dulu. Gimana, Andre? Ya, silakan. Langsung baca saja yang ada di HP. Pak, keadilan merupakan suatu aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Sebagai salah satu aturan, maka keadilan harus dilaksanakan dan ditegakkan oleh masyarakat Indonesia. Keadilan berjalan beriringan untuk mengantarkan bangsa Indonesia menuju kedamaian, keamanan, dan ketenangan. Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat sebuah aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, baik dalam keluarga, baik serta maupun di lingkungan sekitar. Aturan yang berlaku akan menciptakan suatu ketertiban yang membuat keadaan menjadi tenang, damai, aman, dan dengan adanya ketertiban maka kehidupan akan berjalan dengan baik. Ketertiban merupakan salah satu yang harus diperhatikan dan sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan khususnya Indonesia. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan dapat menimbulkan ketidaktertiban. Seharusnya budaya tertib Indonesia ditingkatkan dengan adanya kesadaran dari dalam diri individu. Menumbuhkan kesadaran akan ketertiban dalam masyarakat diawali dari diri sendiri. Keadilan tidak terlepas dari kehidupan manusia. Menginginkan keadilan adalah suatu hal yang menjadi tuntutan setiap orang maupun kelompok untuk dipenuhi dan ditegakkan. Manusia hidup dikelilingi oleh manusia lain yang berbahaya dan mengancam keadilannya sebagai manusia, hingga sebagai manusia diambil oleh orang lain atau dirampas secara paksa. Manusia menginginkan agar keadilannya terlindungi dari bahaya yang mengancamnya. Untuk itu, manusia satu memerlukan bantuan manusia lainnya dan tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan manusia lain. Dengan adanya kerjasama antara manusia satu dengan manusia lainnya, akan lebih mudah untuk menegakkan keadilan yang diinginkan oleh manusia. Sehingga dengan adanya kerjasama dengan manusia lain dalam suatu kelompok, maka akan memudahkan manusia dalam kehidupan masyarakat. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang permasalahan dapat dirumuskan dalam penelitian sebagai berikut. Bagaimana muatan materi keadilan dalam buku pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tertipan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang digunakan oleh SMP Rotat tahun 2020-2021. Tujuan penelitian
berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, sekaligus untuk kelas saat Sabar, kamu Zoom. memutuskan. Untuk mendiskusikan muatan materi keadilan dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang digunakan di sekolah SMP Salib Rotat tahun 2020-2021. Manfaat penelitian. Manfaat teori, hasil penelitian ini dimanfaatkan untuk mengembangkan konsep materi keadilan dalam pembelajaran di sekolah, khususnya melalui mata pelajaran PPKN. Manfaat praktis, manfaat bagi siswa, memperoleh buku PPKN yang muatan materinya sesuai dengan kurikulum. Kedua, memperoleh buku PPKN yang muatan isinya sesuai dengan kebutuhan siswa. Ketiga, menjadikan buku PPKN sebagai panduan khususnya untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Manfaat bagi guru. Satu, menemukan buku PPKN yang sesuai jenjang kurikulum dan kompetensi peserta didik. Kedua, memilih buku yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, khususnya dari sisi perkembangan usia dan pengetahuannya. Ketiga, memilih buku yang memiliki kualitas dan mutu baik dari segi buatan isi ataupun muatan materi. Manfaat bagi sekolah. Satu, memilih buku secara selektif yang muatan materinya sesuai dengan kurikulum serta terjamin mutu dan kualitasnya. Kedua, mengawasi pelaksanaan keadilan yang dilakukan oleh guru kepada siswa baik dalam kelas maupun di luar kelas dalam lingkup sekolah. Sudah, Pak. Ya, luar biasa ya. Kita aplaus. Ini orang terakhir ya. Orang terakhir kita ada di dalam. Aplaus buat ini Dian, Novita Sonoa. Luar biasa. Sangat komprehensif pemaparannya. Silakan Juwita, ada pertanyaan untuk Dian punya materi paparan tadi? Silakan. Tadi Andre, Yolanda sudah duluan, sekarang Juwita yang bertanya duluan. Baru. Nah, silakan Juwita. Juwita mau bertanya, silakan dari paparan yang disampaikan oleh Dian. Tanya apa saja terkait dengan topik yang diangkat atau diteliti atau disusun makalahnya oleh Dian adalah esensi penegakan keadilan mencapai kedamaian. 3 orang tokoh kita yang tadi sudah memaparkan materinya. Ya, Pak. Silakan Dian. Juwita. Silakan. Ya. Silakan, apa yang mau ditanyakan ke Dian? Kalau belajar di pendidikan kesehatan itu banyak bertanya. Itu yang bikin orang pintar. Harus belajar bertanya, belajar berbicara, belajar mencari masalah. Belajar bukan mencari masalah, belajar menyelesaikan solusi. Tahu masalahnya dan tahu menyelesaikan masalah. Gitu. Silakan Juwita. Ya. Juwita. Silakan mau tanya apa? Tanya saja. Apa yang dalam pikiran? Saya tahu Anda berpikiran sedang berpikir tentang apa. Saya tahu Anda ingin mau bertanya. Silakan tanya saja. Mau tanya tentang apa, Juwita? Ya, Pak. Tanya saja. Yuk.
Oke, Juwita masih pikir-pikir. Andre, silakan dengan Yolan, silakan. Tadi juga suaranya kurang jelas, jadi Pak. Oh. Iya, Pak. Tadi suara jelas, Pak. Oh, begitu. Ya, maklum karena Dian ada di lorong Gunung Lorasai. Ada di apa namanya, Maumere. Tadi suara kurang jelas, Pak. Makanya. Jaringan. Suara kurang jelas. Oke. Pak, kedengaran di Pak jelas sekali. Mungkin jaringan mungkin ya. Jaringan mungkin. Oke. Berarti Juwita dengan Andre tidak bertanya ya? Suara kecil sekali, Pak. Ya. Oke. Iya, Pak. Yolan, bagaimana Yolan? Ada mau bertanya? Yolan ada kok? Biasa Yolan sudah tinggalkan kita. Oke. Jaringan kurang betul. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti Pak yang jelaskan lagi tambahan dari untuk Dian. Seperti pemapar kita sebelumnya, Andre, Yolan, dan Dian menyempurnakan lagi. Dian punya lebih sangat komprehensif. Ada rekomendasi untuk penerapan keadilan, mencapai atau mewujudkan kedamaian di lembaga sekolah, di di terhadap peserta didik, terhadap masyarakat, sehingga untuk menciptakan keamanan, kedamaian. Tujuannya apa? Tujuannya adalah penegakan keadilan itu sangat penting. Jadi teman-teman sekalian, keadilan itu tidak hanya kita mempertanyakan kepada pemerintah, kepada publik, kepada masyarakat, tapi kita juga sering mempertanyakan penerapan keadilan itu di dalam rumah tangga kita. Contoh, kebetulan Dian punya paparan ya. Contoh, Dian punya kakak atau adik berapa orang? Ada 4, Pak. 4. Dian anaknya berapa? Dian anaknya? Ketiga. Oke, berarti 1 orang kakak dari Dian, terus 3 orang adik dari Dian. Oke. Nah, kita bisa melihat Dian ada posisi di antara di tengah-tengah. Kita bisa melihat bahwa adakah atau tidak ada sistem penerapan keadilan di dalam rumah tangga keluarga kita masing-masing. Baik itu dilakukan oleh orang tua kita, ataukah baik itu kita yang melakukan. Jangan sampai kita bicara esensi keadilan, esensi penegakan keadilan untuk mewujudkan kedamaian. Kita bicara secara teori, tapi di dalam rumah tangga kita belum, dalam keluarga kita belum terrealisasi. Mungkin ada adik-adik kita yang sering kita pukul, sering kita memperlakukan tidak adil. Nah, itu nanti malah terbawa sampai esok lusa Anda menjadi pejabat, Anda justru tidak bisa mengawal keadilan sesungguhnya. Maka itu keadilan ini harus diterapkan di setiap pribadi orang. Seperti Andre bilang tadi, kesadaran masing-masing orang, kesadaran masyarakat itu sangat perlu, sangat penting. Kesadaran tentang hukum, tentang keadilan. Kesadarannya apa? Jangan egois, jangan mementingkan diri sendiri. Jangan mau menang sendiri. Harus menghargai hak orang lain. Harus menghargai kebebasan orang lain. Harus menghargai orang lain punya kebutuhan. Harus menghargai orang lain punya waktu. Di dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, kita juga harus bisa menerapkan keadilan. Umpamanya adik kita, kakak kita memperlakukan kita tidak adil, ataukah kita memperlakukan mereka. Kalau kakak bilang begini, Dian, kakak ada sibuk jadi nanti ini hari lu yang tanggung urus dapur, urus dalam rumah, pel, nyapu, dan sebagainya. Ternyata Dian bilang siap.
Siap, kakak, siap saya lakukan. Nah, ternyata sepanjang hari itu kakak tidak lakukan apa-apa. Itu namanya tidak adil. Itu namanya tidak adil. Harus berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itu yang namanya keadilan. Jadi bicara tentang keadilan, jangan sampai beban sekitar kita atau beban semua orang ditanggung oleh satu orang. Sebentar ya, Pak, ambil minum. Ya, materinya semakin asik ya. Ya, itulah keadilan. Sama-sama merasakan ketika kita menekan atau memberi beban kepada seseorang, kita juga harus bisa menghargai dia punya pencapaian. Nah, mungkin dalam rumah tangga tidak mungkin orang adik kita, kakak kita bekerja, tidak mungkin kita bayar kan? Tidak mungkin dibayar. Tapi cara bayarnya adalah, oh saya punya kakak ada kerja ini atau adik kerja ini, saya ambil bagian pekerjaan ini. Oh saya mungkin bagian pikul air. Dian ada di urus bagian dapur, saya urus bagian pikul air. Atau cabut-cabut rumput di halaman dan sebagainya. Atau saya pergi urus pekerjaan yang lain. Tapi yang tidak adil adalah saudara yang lain, anggota keluarga yang lain kerja setengah mati. Oh ini bab tua ada tidur ongkang kaki di kamar main HP lagi online. Nah itu yang tidak adil di situ. Tidak adil antara anggota keluarga. Jadi interaksi yang baik itu berjalan. Tidak adil antara anak dengan orang tua. Di zaman ini era digital, banyak anak-anak yang kelompok kaum milenial yang memperlakukan orang tua tidak adil. Orang tua karena saking sayangnya beli handphone mahal harga 2-3 juta sampai 5 jutaan pun orang tua beli kasih. Tapi coba orang tua suruh. Orang tua teriak sampai urat leher tegang pun mama tua ada tidur di kamar kunci pintu ada main handphone di dalam. Nah, coba Anda membayangkan. Setelah Pak jelaskan ini, coba Anda membayangkan. Kalau ada di antara kalian yang pernah melakukan orang tua seperti itu, apakah Anda layak membicarakan esensi keadilan mencapai kedamaian? Tidak, Pak. Tidak. Kalau Anda sendiri menciptakan tidak adil, maka sudah pasti dalam rumah tidak aman. Dalam rumah tidak aman, saya jamin dalam rumah tidak akan aman. Karena apa? Karena ulah Anda punya cara, orang tua panggil Anda lebih sayang main handphone, utak-atik handphone, main TikTok dalam kamar. Mama tua teriak 2-3 kali, pertama tidak nyaut, kedua tidak nyaut, ketiga mama tua ambil kayu kudung ikut. Nah, maka tidak ada kedamaian. Karena Anda sendiri yang menciptakan tidak adil di dalam rumah, dalam keluarga. Maka tidak akan damai, tidak akan ada kedamaian. Esensi menegakkan keadilan tidak ada, maka yang dipanen adalah tidak damai. Sudah pasti mama tua akan marah-marah. Kalau dalam rumah sudah marah-marah, Anda rasa damai tidak? Dian? Iya, Pak. Kalau dalam rumah mama tua sudah marah-marah, di dalam rumah itu semuanya bahagia kok Sonde? Anggota keluarga bahagia tidak? Tidak, Pak. Ya tidak. Itu ulahnya siapa? Ulahnya anak-anak atau anggota keluarga tidak menciptakan keadilan. Mau tuntut orang tua beli handphone. Mau tuntut orang tua isi pulsa data internet. Tapi tidak bisa memberikan keadilan kepada orang tua. Maka itu orang tua ketika orang tua marah, maka dalam rumah itu kacau balau. Tahu toh? Bos besar yang marah pasti dalam rumah itu pasti kacau. Nah, itu karena ulahnya. Jadi kalau kita mau bilang, mari kita berkaca di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita. Sudahkah anak-anak sekolah, terlebih khusus peserta didik paket C,
yang sudah mendengar mata pelajaran ini, penjelasan dari Pak ini, terapkanlah keadilan di dalam rumah. Hari ini luar biasa, orang tua luar biasa sudah bisa beli handphone mahal-mahal, isi pulsa data internet, Anda bisa belajar jarak jauh. Anda bisa berkomunikasi, Anda bisa menikmati teknologi di zaman kita. Itu berarti orang tua sudah amat peduli. Orang tua memberikan itu karena demi merealisasikan keadilan. Kalau orang tua kalau tidak sayang, tidak mungkin dia kasih. Justru orang tuanya sayang karena sangat menghargai Anda punya kebebasan berkomunikasi, maka orang tua rela mengorbankan segala sesuatu, mendatangkan HP yang mahal, kasih kalian belajar. Itu harus hargai. Maka di dalam rumah tangga juga harus tercipta suasana kedamaian. Supaya ada kedamaian, maka harus menjunjung tinggi esensi daripada keadilan itu. Kalau orang tua suruh, jangan lagi mengelak lagi. Harus jalan, siap mak, nanti saya atur waktu, saya akan laksanakan. Begitu. Jangan bilang, persetan dulu. Nah, itu son boleh. Itu sama saja Anda dengar materi ini tidak ada arti. Saya harap supaya Anda bisa mempraktekkan. Tidak hanya praktekkan kepada orang tua dalam rumah, tapi Anda juga menjadi pelaku-pelaku penegakan keadilan, mencapai atau menciptakan kedamaian di kemudian hari. Maka komunikasi relasi antar kelompok, antar individu satu dengan yang lain yang tadi disampaikan oleh Diana atau oleh Dian tadi, bahwa interaksi satu dengan yang lain itu sangat dibutuhkan. Tapi kalau sudah tidak adil, ketemu interaksi komunikasinya sudah tidak bagus. Orang marah. Kalau di saat orang lagi marah, coba lu ajak bicara, lu akan kena cuci habis lagi dari orang yang lagi sedang marah. Itu suasana tidak damai lagi. Suasana lagi sudah kacau balau. Jadi itu gambaran-gambaran yang Pak sudah sampaikan, memperjelas lagi paparan materi yang disampaikan oleh Dian tadi, luar biasa ya. 3 pemateri hari ini luar biasa, memberikan kita kesan yang baru, nilai yang baru bagi kita semua. Juwita tidak ada ya, Juwita nanti menyesuaikan. Juwita tolong akses materi di aplikasi Setara Daring. Ini Juwita, tolong lihat ya Juwita. Halo Juwita. Juwita ada kok? Juwita. Juwita bisa nyaut Pak. Juwita sudah dapat akun Setara Daring Juwita? Jaringan. Akun Setara Daring Juwita sudah dapat Pak? Sudah dapat akun Setara Daring? Ya Pak. Akun Setara Daringnya sudah dapat? Aduh, jaringan nih. Dia tidak dengar kayaknya. Jaringan katanya Pak. Iya, ini Juwita coba lihat di layar komputer, layar handphone Anda. Itu ada tampilan, buatlah makalah tentang esensi menegakkan keadilan dan kedamaian. Ini hari 3 orang yang sudah paparkan ini, saya kasih mereka nilai 100 semua. Saya kasih luar biasa, pemaparan mereka nilai luar biasa, bagus. Saya kasih mereka nilai 100 semua. Nanti akan kita lihat orang punya nilai UAS lagi. Nah, minggu depan, teman-teman yang belum memaparkan materi, minggu depan tolong dipaparkan. Jadi materi ini kita paparkan sampai menjelang ujian semester pertama ya, ujian akhir semester pertama. Oke, saya kira itu peserta yang belum akses Setara Daring, diakses Setara Daring supaya buatkan makalah untuk dipresentasi minggu depan. Minggu depan Juwita yang orang pertama presentasi ya, dan nanti yang lain mengamati dan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Sehingga kita suasana lebih hidup. Tidak hanya saya Pak sendiri yang hanya menguasai kelas, tapi inilah pembelajaran non formal. Harus kita belajar mencari masalah dan kita pecahkan bersama, menambah nilai edukasi bagi kita. Ini gambaran-gambaran yang Pak sampaikan. Tolong Andre. Iya Pak. Tolong ajak kawan-kawan yang lain
bisa ajak di grup Andre bersama Yolan, bersama Dian dengan kawan yang lain. Dian di zonasi Maumere itu ada kawan-kawannya sudah hampir di atas 10 orang ya, lebih dari 10. Tolong kasih tahu mereka untuk bergabung karena kelas ujian. Kalau Anda tidak aktif nanti tim verifikasi memverifikasi Anda tidak aktif, tidak bisa menetapkan menjadi peserta ujian. Akan memverifikasi akun keaktifan Anda di setara daring di pembelajaran ini. Jadi tolong disampaikan. Jangan lupa absen ya. Absen online ya. Iya, Pak. Tolong di absen. Karena absen itu menentukan Anda bisa ditetapkan menjadi peserta ujian atau tidak. Itu poin-poin penting yang Pak sampaikan. Dan Anda sudah menjadi kelas ujian. Ini teman-teman sekalian, ini semua rata-rata kelas 12 ya. Kelas 12. Calon peserta ujian. Desember ini kita sudah masuk Oktober. November, Desember itu kita libur. Desember itu kita hanya UAS setengah bulan. Setengah minggu. Ya, setengah bulan. Minggu pertama, kedua. Minggu ketiga sudah libur Desember. Kita masuk tahun depan. Masuk bulan Januari. Kita punya waktu sekolah, waktu belajar sisa 4 bulan. Waktu belajar kita sisa 4 bulan. Jangan Anda sia-siakan. Jangan Anda sia-siakan. Tolong tingkatkan belajar. Kalau Anda tidak punya pulsa, tidak bisa masuk, tolong kasih informasi sehingga walaupun tidak masuk ikut belajar, tapi ibu guru, pak guru, mereka guru mata pelajaran tahu Anda punya niat baik. Tapi Anda menghilang diam-diam itu penilaian buruk tersendiri. Tapi Anda tidak masuk karena alasan tertentu yang diinformasikan ke Pak Guru, Ibu Guru mereka, guru mata pelajaran mereka. Itu dia punya nilai tersendiri. Nilai baik juga ada. Tapi nilainya tidak sama dengan peserta yang aktif. Daripada tidak sama sekali, lebih baik ada nilai. Nilai sikap, nilai partisipasi, nilai integritas, nilai moral, dan sebagainya. Itu yang penting dapat. Jadi semua itu akan dinilai. Itu ya. Sekarang kita sudah masuk jam 5. Kita start jam 3. Wah, pas 2 jam. 2 jam. Pak, jangan, Pak, untuk NISN-nya, Pak. NISN sudah keluar semua. NISN sudah keluar semua. Oh. Sudah keluar semua. NISN sudah keluar semua. Anda sudah menjadi calon peserta ujian. Nanti nominasi dan tata cara ujiannya akan kita lihat juknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Kita lihat. Ujian model seperti apa, soalnya model seperti apa, itu akan kita lihat. Tentu nanti ini khusus kelas ujian itu akan kita beda di bulan Januari sampai dengan Maret. Itu kita bedanya kisi-kisi ujian yang kita beda. Maka materi ini kita kejar sampai selesai di Desember, dan Januari itu kita sudah beda kisi-kisi, dan Februari kita try out, Februari Maret kita try out, dan April ujian. Kalau asesmen nasional try out itu Pak, itu soalnya PG, ada yang PG? Ada PG, ada uraian. Oh. Ada yang PG, ada yang uraian. Seperti begini. Nanti kalau kita di setara daring, PG-nya ada di sini. Kan kemarin ini PG-nya ada di sini. PG-nya klik di penilaian. Iya. Kalau ujian itu ada di kode ujiannya. Kalau PG kita kliknya di penilaian, tapi kalau uraiannya klik di sini. Soal uraian tidak bisa taruh di penilaian. Soal uraian hanya bisa taruh di uraian hanya ada di sini. Seperti ini, seperti soal hanya bisa uraiannya hanya bisa taruhnya di sini. Sedangkan soal pilihan ganda hanya ada di sini. Pilihan ganda ini tidak perlu guru periksa. Pilihan ganda begitu Anda ujian, Anda klik A, B, C, D itu benar atau salah. Kalau benar, dia benar. Begitu Anda klik, nilainya langsung keluar. Gitu. Ya, Anda kan sudah pernah mengikuti ujian pilihan ganda di setara daring kan? Iya. Iya, itu. Jadi itu. Gampang. Sekarang ini gampang sekali. Dunia teknologi membantu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Iya, Pak. Nanti sebentar Pak share ya, Pak. Iya. Silakan. Ada yang mau bertanya?
Ada, Pak. Silakan. Nama saya kok tidak keluar ya, Pak? Terus nama siapa? Juwita. Diana, Pak. Oh, Diana. Ya. Yep. Itu ada di tim verifikasi. Kalau coba tanya di mereka apa yang kurang sehingga nama tidak keluar. Nah, mungkin di SK itu juga dipelajari. Nah, dipelajari jangan sampai ada bagian-bagian dokumen atau bagian administrasi keuangan yang belum. Nah, usahakan supaya ini. Oke. Ini pertanyaan yang Pak jawab sekalian ya, Andre ya. Iya, Pak. Gini, kenapa Andre punya itu keluar? Andre itu punya keluar, keaktifan masuk, berkas masuk, biaya sudah setengah bagian, dia sudah mencapai 60% saya lihat. Nah, kenapa biaya? Kenapa menjadi peserta ujian penting? Karena apa? Peserta nanti juknis keluar, Anda akan catat Pak Om. Peserta yang memenuhi syarat ujian adalah peserta yang telah menyiapkan dokumen, kepenuhan dokumennya salah satunya adalah nilai rapor. Nilai rapor ambil dari mana? Nilai rapor yang telah diinput oleh guru wali kelas. Nilai rapor yang telah diolah oleh guru wali kelas. Melalui belangko pengisian nilai. Nah, kalau belangkonya belum ada disiapkan di wali kelas, bagaimana nama Dian Purnama bisa keluar? Maka belangko itu dari mana? Belangko itu, belangko penilaian itu berupa album, rapor, dan sebagainya itu harus siap. Nah, itu sejumlah biaya yang dipersyaratkan itu sudah ada di dalam. Maka itu tolong koordinasi dengan bendahara, dengan wali kelas, bisa diselesaikan supaya penetapan tahap 2 ini tanggal 2 November. 2 November itu ada penetapan tahap 2. Semoga kalian punya yang nama yang belum keluar, termasuk Dian, namanya bisa keluar. Kalau tidak maka tidak bisa. Juwita ini masuk di kelas akhir menjelang bulan Oktober baru masuk daftar ya. Jadi kalau bisa Juwita ini masuk terlambat, Anda sudah punya niat mau sekolah, selesaikan Anda punya segala persyaratan. Dokumen-dokumen itu diselesaikan. Iya, Pak. Baik ijazah, ijazah, akta kelahiran, kartu keluarga, termasuk rapor dan biaya. Kalau semua rapor yang datang itu rata-rata siswa pindahan, kita akan migrasi. Wali kelas akan migrasikan rapor itu rapor versi baru. Rapor versi yang terbaru. Yang rapor aplikasi. Rapor online. Nilai itu akan diinput di aplikasi Dapodik. Nilai tidak dikirim dalam bentuk belangko, tapi dari nilai yang di belangko rapor, direkam, diinput di Dapodik, dan dia sendiri langsung rekam digitalnya, dikirim melalui aplikasi digital ke Kementerian Pendidikan, akan menerbitkan nilai rata-rata dan akan terbitkan nilai di ijazah. Maka nilai penting. Lulus itu bukan Anda ujian itu yang menyatakan lulus, tidak. Anda bisa lulus ini dari penilaian berjenjang. Penilaian Anda belajar, penilaian Anda bisa menyelesaikan tugas, penilaian Anda aktif belajar, dan sebagainya itu. Itu penting. Oleh karena itu mohon kerjasama ya, Dian ya. Ya, nanti Dian mereka koordinasi dengan koordinator di sana ya, Ibu Mary ya. Ya sudah saya tanya Ibu Mary, katanya sudah lengkap semua, Pak. Oh, ya didorong Ibu Mary untuk segera cepat koordinasikan ke wali kelas supaya penetapan tahap 2 di tanggal 2 November ini nama sudah bisa masuk. Gitu ya. Yolan juga belum ada nama saya lihat itu Yolan. Sambil aktif belajar, sambil itu koordinasi ke wali kelas, ke tim verifikator supaya Anda punya nama bisa masuk dalam penetapan daftar calon. Kalau Anda tidak berhasil ujian, tidak berhasil masuk ujian itu Anda akan tertunda 1 tahun kan, rugi kan Andre? Iya Pak. Rugi. Harusnya 2022 selesai dan kuliah. Kalau Anda salah, Anda tidak melengkapi berkas persyaratan dengan baik, nanti Anda malah tunda 365 hari lagi di 2023. Dan itu tidak boleh terjadi. Maka Anda harus berusaha keras. Di lembaga juga kami berusaha keras mempertahankan bagaimana caranya supaya Anda punya data itu aman di Kementerian Pendidikan dan Anda bisa ditetapkan menjadi calon peserta ujian. Tapi harus kerjasama di sana juga
orang tua, peserta didik, dan orang tua juga harus bersama dengan pihak sekolah ya. Sekarang ini antara sekolah, di semua sekolah, baik formal, non-formal, bekerja keras. Nah, baik formal, non-formal, bekerja keras. Banyak sekali yang dari formal juga yang pindah ke sini. Ada yang masih kelas 1, kelas 2 yang pindah ke sini. Jadi, tolong bisa juga, kalau Anda lihat kawan-kawan mau belajar ke sini, silakan mari bergabung untuk kita belajar bersama. Yolan, ada mau ngomong Yolan? Silakan. Ya, nanti waktu tidak ada, Pak. Ya, udah. Oke, kalau tidak ada lagi kita akhiri ya. Ya, baik, Pak. Oke, baik, terima kasih. Luar biasa hari ini, pembelajaran hari ini suasananya sangat hidup. Ini yang dimaksudkan. Pak kasih kesempatan 1 minggu kalian belajar mandiri. Hari ini telah dilakukan tutorial bedah materi yang Anda belajar. Luar biasa. Ini yang kita cari, ini yang kita temukan hari ini. Yang presentasi hari ini Pak sudah sampaikan secara transparan bahwa yang memberi presentasi hari ini saya kasih mereka nilai 100 semua. Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat dan sampai jumpa pada minggu depan untuk presentasi yang lain. Yang lain yang belum presentasi hari ini, tolong menyiapkan materinya. Masih topik yang sama, kita akan bedah. Tentu topik sama tapi cara pandang masing-masing orang berbeda. Untuk itu banyak karakter, banyak pemahaman, banyak definisi, banyak kajian, banyak orang punya pendapat, maka kita harus dengar lagi untuk Juwita punya minggu depannya. Juwita ya, minggu depan Juwita sudah siap secara baik. Ada Juwita, ada Susanti Mula belum, ada siapa itu dari Momere itu, ada banyak sekali ini. Siapa Desi, Parlila juga belum presentasi. Semoga minggu depan akan lebih baik. Terima kasih Pak, akan akhir.